Halo pemirsa, saya Zaim Ukrawi di Liputan Santri. Halo pemirsa, ajang kreasi seni dan olahraga madrasah diadakan kembali pada tahun ini di Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontori. Perlombaan tersebut membuat beberapa madrasah berpartisipasi dalam mengikuti perlombaan ini. Dan perlombaan ini dimulai pada tanggal 29 Oktober sampai 30 Oktober 2022. Dan di sini saya sudah bersama Afan Adlin yang bersama beberapa panitia. Oke, selamat siang Afan Adlin. Terima kasih Saudara Zaim. Selamat siang pemirsa. Di sini saya sudah di sebelah Ustazah Nanda selaku panitia perlombaan aksioma. Boleh bertanya-tanya sebentar Ustazah Nanda? Boleh, silakan. Iya, yang sudah kita lihat, kita sudah melihat pembukaan acara aksioma tadi pagi yang sangat mewah dan megah. Dan apa sih tujuan diadakannya perlombaan aksioma ini? Tujuan diadakannya perlombaan aksioma ini yaitu khususnya untuk meningkatkan nilai-nilai akademis anak-anak yang mereka punya ataupun untuk menggali potensi yang anak-anak punya baik di bidang akademis maupun non-akademis. Seperti itu. Dan kita sudah lihat juga nih banyak hiasan-hiasan, stenan-stenan dan sebagainya macam nih. Berapa lama sih panitia untuk menyiapkan itu semua? Untuk menyiapkan acara ini semua kurang lebih panitia menyiapkan selama seminggu, yaitu di awal kami menyiapkan konsep-konsep, kemudian menyiapkan perlombaan-perlombaan apa saja yang akan ditandingkan, kemudian yaitu khususnya untuk technical meeting juga panitia menyiapkan itu semua dari awal sampai akhir acara. Iya, terus kan nih kita lihat nih tadi pagi kan banyak nih sekolah-sekolah yang berbaris. Itu kira-kira berapa saja yang ngikutin? Dalam perlombaan aksioma tahun ini kurang lebih ada 19 madrasah ya khususnya di kota Tangerang Selatan ini. 19. Dan kita lihat juga nih di setiap sekolah itu pasti mengikuti lomba tuh. Itu kira-kira berapa saja cabang lombanya itu? Cabang lombanya itu kurang lebih ada 13 perlombaan. Yang pertama ada pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Indonesia. Ada voli, futsal, bulu tangkis, tenis meja. Kemudian pada hari Minggu itu diadakan lomba MHQ, MTQ, MSQ, MFQ, kaligrafi dan juga hadroh. Seperti itu. Dan lomba-lomba ini sendiri itu saja nih diperuntukkan untuk siswa saja atau siswi juga ikut dalam perlombaan ini? Untuk perlombaan ini yaitu siswa dan siswi diperbolehkan untuk mengikutinya ya. Akan tetapi perlombaan itu dibedakan ya antara putri dan putra. Adapun pengadaan perlombaannya ada juga yang diadakan di putri dan juga ada yang diadakan di putra. Jadi satu kelompok itu tidak digabung antara putri dan putra, akan tetapi dipisah putri dan putra. Ya, seperti itu. Dan dalam setiap perlombaan pasti ada namanya juri, benar nggak saja? Benar. Nah, juri itu sendiri tuh diambil dari tuan rumah saja atau dari setiap sekolah itu ada diambil juri-jurinya saja? Ya. Untuk juri dalam perlombaan aksioma tahun ini itu dipilih oleh hasil musyawarah kepala madrasah sekota Tangerang Selatan. Jadi bukan tuan rumah yang menjadi juri pada lomba aksioma ini, akan tetapi hasil musyawarah bersama. Ini terakhir saja nih. Kan sekarang Ustazah jadi selaku asisten dari ketua acara aksioma ini. Ya. Apa harapan, pesan dan doa saja untuk para peserta lomba aksioma ini? Ya, untuk doa harapan untuk bagi peserta aksioma khususnya pada tahun ini yaitu semoga dengan diadakannya perlombaan aksioma ini dapat meningkatkan nilai ukhuwah ya, khususnya ukhuwah Islamiyah antar madrasah khususnya di madrasah di Kota Tangerang Selatan ini, dan juga anak-anak mampu melatih lebih potensi yang mereka punya baiknya khususnya di dalam akademik maupun non akademik. Gitu. Ya, seperti itu. Terima kasih saja atas jawabannya. Saya Afan Adlin, pamit undur diri. Kembali ke studio. Terima kasih Afan Adlin. Ya, para pemirsa, ajang perlombaan ini membawa beberapa sekolah dengan kualitas mereka yang berbeda-beda dan menyebabkan kesulitan bersaing dengan bakat mereka masing-masing.
Dan di sini saya sudah bersama Damar Mawardian yang akan mewawancarai peserta dan juga para pembimbingnya. Halo Damar Mawardian. Ya, baik, terima kasih untuk saudara Zaim Mokrawi atas kesempatannya saya berbicara. Sekarang saya sudah bersama salah satu peserta dari acara perlombaan Aksioma pada hari ini. Kak, boleh kenalan namanya siapa? Nama saya Ahmad Muzaki Zidan Dari sekolah mana nih, Kak? dari MA Manbaul Ulum. Oke, Kak, kan kita sudah melihat ya ke beberapa waktu yang lalu udah acara pembukaan dan cukup meriah dan megah. Menurut Kakak, apa kesan pertama tentang pembukaan di Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontori ini? Menurut saya pembukaan di Al-Amanah Al-Gontori sangat meriah dan suatu kesan yang buat saya wah banget gitu. Oke, Kak, kalau boleh tahu nih, Kak, Kakak kan kesini untuk berlomba ya. Kakak kesini mengikuti cabang lomba apa? Saya di sini mengikuti cabang lomba hadroh. Oke, selain cabang lomba hadroh nih, Kak, kira-kira tuh sekolah Kakak ngutus perlombaan apa lagi nih? Ada voli, ada futsal, MTQ, MHQ, MSQ, MFQ. Oke, Kak, dalam yang namanya perlombaan ini kan pasti membutuhkan waktu latihan nih, Kak. Sekolah Kakak nih berapa lama waktu untuk latihan buat perlombaan Aksioma ini? Kira-kira ya 3 mingguan. 3 minggu. Kak, dalam 3 minggu itu nggak mungkin dong yang namanya latihan itu lurus-lurus aja. Pasti kan yang namanya latihan itu nggak selamanya lancar, kan? Pasti memiliki beberapa kendala ya kan. Kira-kira tuh kalau boleh tahu apa ya, Kak, kendalanya? Apa dari cuaca, apa dari kesehatan para pemain, para peserta? Terutama juga cuaca pada waktu itu memang sedang mendung dan terus kemarin sebelum berangkat personel kita ada yang sakit. Oke. Alhamdulillah udah perlombaannya udah selesai ya? Alhamdulillah. Kira-kira nih, Kak, seberapa besar nih, Kak, keyakinan Kakak untuk memenangkan perlombaan di Aksioma ini nih? Insya Allah ya kita Pak apa aja yang penting juara. Kalau boleh tahu nih, Kak, menurut Kakak nih lawan terberat dari seluruh acara perlombaan Aksioma ini tuh kira-kira lawan terberatnya tuh dari sekolah mana nih, Kak? Lawan terberat kita dari Madinatun Najah. Oke, iya. Terima kasih ya, Kak, atas jawabannya. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pelatih daripada peserta yang mengikuti perlombaan Aksioma ini. Oke, Pak, kalau boleh tahu namanya siapa dan datang dari sekolah mana, Pak? Nama saya Andri Irawan, saya dari Pesantren Madinatun Najah, Jombang, Ciputat, Tangerang, dekat dengan Al-Gontori. Ya, paling kalau menggunakan kendaraan bermotor itu paling 5 menit. Oke, kebetulan banget kita dari tadi emang sedang mencari Madinatun Najah dan sekarang kita ketemu dengan salah satu pelatihnya. Pak, kita mau nanya-nanya nih, Pak. Kemarin kan kita sudah melihat upacara pembukaan, itu kan sangat meriah ya, Pak. Sangat meriah, bahkan ada banyak penampilan, ya kan. Sekarang nih Bapak mengawasi perlombaan apa hari ini? Hampir dari semua perlombaan kami awasi karena kami mengikuti dari awal pembukaan sampai dengan sekarang pun kami mengikuti. Kebetulan kami memberikan support agar mereka, anak-anak kami tentunya biar bisa meraih piala ya, dengan harapannya itu tentunya. Tapi takdir berkehendak lain ya, ini adalah bagian, bukan itu yang kami harapkan ya, tetapi membentuk mental anak, sehingga anak ini terbentuk mentalnya menjadi mental yang artinya sabar bahwa dalam perjuangan itu perlu dengan pengorbanan itu. Oke, kalau begitu berarti yang namanya support dari para pelatih itu sangat penting ya, Pak. Peranan support itu sangat penting. Kalau boleh tahu nih, Pak, gimana sih, Pak, antusias para murid Bapak nih menyambut perlombaan Aksioma ini? Oh, sangat antusias sekali ya kan, apalagi pesantren ya kan, yang dimana kondisi keadaan anak-anak tersebut selalu di dalam pesantren ruang lingkupnya kecil, lalu kemudian yang biasa lakukan dia juga olahraga misalkan, tentunya dengan teman-teman ya boleh dikata itu lagi. Nah disinilah di ajang Aksioma ini
mereka bisa bertarung melawan dengan madrasah-madrasah yang lain, baik dari madrasah yang sifatnya pesantren ataupun madrasah yang sifatnya umum gitu ya. Tentunya ini sangat antusias bagi mereka untuk mengikutinya. Oke Pak, tadi kan Bapak sudah bilang dalam ruang lingkup yang kecil itu mereka selalu bertemu dengan yang itu lagi nih. Kalau boleh tahu nih, gimana sih Bapak ini memilih para pemain atau para peserta yang akan mengikuti perlombaan Aksioma ini tuh gimana? Apakah memang dia udah timbul bakatnya dan dia dipilih, atau kan memang melalui ekstrakurikuler lalu diseleksi bertahap, atau gimana Pak? Pertama emang dari bakat mereka, lalu kemudian kalau mengikuti bakat mereka, kita tidak tahu ya, di antara mereka yang lain pun tentunya memiliki bakat yang terpendam tentunya kan, sehingga penyeleksian ini kami tentunya seleksi dari masing-masing perlombaan, baik dari bidang pidato, MHQ, lalu kemudian olahraga dan sebagainya. Itu tentunya kami melalui seleksi siapa yang akan mengikuti lomba tersebut, karena hal ini juga tentunya ketika kami memilih sembarang siswa nanti percuma saja ya kan. Nah, hanya sekedar cuman mengikuti saja, tentunya kan meskipun dalam ini membentuk mental, tetapi untuk meraih juara pun juga perlu ya. Oke Pak, yang namanya penyeleksian ataupun latihan dari para pemain atau peserta itu kok nggak mungkin ya kan Pak namanya, mereka itu selalu berjalan dengan lurus, pasti ada kendala. Kalau boleh tahu nih Pak, kendala dalam masalah penyeleksian ini tuh apa aja nih Pak? Kendala dalam penyeleksian pertama dari segi kita faktor peralatan, ya kan, peralatan tentunya karena kami di sifat pesantren dan terbatas peralatannya ya, dari segi misalkan kayak perlengkapan sarana-sarana olahraga, lalu kemudian juga hal-hal yang lain yang sifatnya kita perlu pembimbingnya gitu kan, tentunya kan mencari pembimbing yang dia juga mengampuni sebuah kegiatan tersebut. Nah, untuk ke depan mungkin ini jadi pelajaran buat kami, penyeleksiannya itu mungkin kami perlu orang-orang yang ahli di bidangnya, sehingga apa yang nanti disampaikan ataupun dilakukan oleh pembimbing tersebut bisa membuat anak itu menjadi bisa meraih ya apa yang kita inginkan gitu. Oke Pak, berarti ini peralatan itu tidak menjadi batasan untuk para santri ataupun para peserta untuk menjadi tidak terbatas ya Pak. Terakhir nih Pak, apa pesan dan kesan Bapak untuk para peserta yang hari ini berlomba ataupun yang kemarin berlomba nih Pak, khususnya nih dari para peserta dari sekolah Bapak sendiri? Ya, pesan kami, anak-anak kami luar biasa mengikuti dengan betul-betul ya kan, dari masing-masing mata lomba. Alhamdulillah, meskipun ada yang belum mendapatkan juara ataupun yang sudah mendapatkan juara, itu tentunya itu adalah suatu kesyukuran ya. Yang jelas kami memberikan apresiasi luar biasa ya bagi anak-anak kami khususnya, dan juga buat anak-anak seluruh yang mengikuti Aksioma ini. Mereka sangat luar biasa memperjuangkan ya kan, memperjuangkan bagaimana biar dia itu bisa meraih kemenangan. Nah, itu yang sangat kita apresiasikan, itu dari peserta itu sangat luar biasa antusiasnya ya. Ya. Oke, berarti dari sini kita sadar ya Pak betapa pentingnya apresiasi dan support dari atasan untuk bawahan supaya mereka menjadi lebih pede bahasanya ya Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Saya Damar Mawardian kembali ke studio. Terima kasih para pemirsa sudah mengikuti liputan pada hari ini. Ikuti perbaruan selanjutnya di Gontori Production. Saya Zaim Ukrawi. Salam Gontori Media Center.